sakit. Ya. Pak siapa ketua kelas? Saya Nabi. Baik kepada ketua kelas nanti untuk memimpin doa. Israel ikra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Seterusnya Bapak mau mengabsen siapa yang tidak hadir pada hadir semua? Ada yang ingin? Ya, Bapak. Berarti rajin-rajin lokal kita ya. Baik, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran yang mana pelajaran sebelumnya kita membahas tentang sholat amdan khas, Pak. Itu yang lagunya lagi. Iya, Pak. Sholat jamaah, sholat goy, ya sholat jamaah. Iya ya, Pak. Masih ingat pelajaran sholat jamaah? Masih, Pak. Dibaca-baca dan diulang. Iya, Pak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sholat Jumat. Di mana pelajaran ini kita membahas tentang sholat Jumatnya dan tentang khotbahnya. Baik, ada yang tahu tentang sholat Jumat itu apa? Baik. Baik, betul yang tadi anak-anak Bapak yang jelaskan. Jadi sholat itu apa pengertiannya? Sholat itu adalah doa. Doa. Ibadah. Betul. Berzikir, Pak. Yang dimulai dari Salam. sampai salam. Betul. Ya, dimulai dari takbir sampai salam berarti dengan takbir. Jadi kalau udah sholat Jumat berarti artinya sholat yang dilaksanakan di hari Jumat dan hukumnya wajib bagi laki-laki. Ini Bapak. Gimana, Pak? Dan Pak, apa bedanya sholat Jumat sama sholat Selasa, Pak? enggak ada sholat Selasa. Enggak ada. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan 2 khutbah. Jadi kalau ibadah sholat Jumat tanpa khutbah berarti itu tidak sah sholat Jumatnya. Jadi ayat yang berdasarkan sholat Jumat yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 62 yang mana bacanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholawati min bil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzkurul yaum. Wazarul bai'ah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kenapa perempuan nggak boleh sholat Jumat, Pak? Boleh nggak sih? Boleh, tapi dihukumi dengan sunnah. Dan aku pasti juga, Pak. Nah, yang diwajibkan itu adalah laki-laki. Laki-laki diharuskan untuk sholat Jumat setiap hari Jumat dan paling tidak. Dan siapa yang tahu arti dari siapa yang bisa membacakan arti dari surah ini? Iya, Pak. Baik, kepada anak Bapak Afriki. Ini dari surat Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik, terima kasih kepada anak Bapak Afriki. Selanjutnya yaitu syarat-syaratnya. Syarat-syarat dari sholat Jumat itu ada 6 ya. Yang pertama muslim. Apa arti muslim? Orang yang beragama Islam, Pak. Ya, beragama Islam dan beriman kepada Allah. Yang kedua balik. Ada yang tahu balik? Orang yang juga sudah sampai batas limitnya. Berakal. Berakal ya senang. Laki-laki merdeka dan sehat itu ya,
laki-laki yang Yang merdeka dari muda, Pak. merdeka dari budak dan sehat fisik. Yang kelima yaitu orang-orang mukmin atau yang menetap. Nah, jadi kalau mukim, maaf, orang mukim yaitu orang yang menetap. Apabila orang itu sebagai musafir atau apa ibaratnya menginap sementara, maka orang itu tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi sholat wajib kok. Orang yang mukim, maksudnya ini orang yang menetap ini dia yang diwajibkan. Apabila nanti ada orang musafir atau orang yang tinggal sementara di suatu tempat, itu tidak diwajibkan. Berarti orang daerah aslinya ya Pak? Ya, orang yang menetap. Yang keenam adalah MF, orang yang tidak ada uzur atau halangan yang mencegah kehadiran sholat Jumat. Bisa jadi orang-orang ini ada yang bisa nyampein. Sakit. Apalagi Hujan lebat Pak. apalagi Nggak ada kendaraan untuk pergi ke masjid Pak. ya apabila perjalanannya sangat jauh. Baik, terima kasih kepada anak bapak. Terima kasih. Para sahabat mana dia? Iya, ada. Siapa? Kami sering sholat sunnah Pak. Rajin. Ya, selanjutnya itu syarat sah pada sholat Jumat. Kalau nggak ada syarat-syaratnya gimana Pak? Ya. Jadi syarat sah Jumat itu diadakan dalam satu tempat, baik dalam kota atau desa. Tidak sah mendirikan sholat Jumat di tempat yang tidak merupakan tempat tinggal di ladang atau jauh dari permukiman. Artinya dari sini kita bisa melaksanakan sholat Jumat itu harus sesuai dengan keadaannya. Apabila harus ada daerah itu banyak pemukim, maksudnya banyak penduduknya sekitar itu. Kalau kita melaksanakan sholat ibaratnya jauh dari pemukim dan jarang ada orang, nah di situ tidak mungkin untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua itu sholat Jumat itu diadakan secara berjamaah. Sholat Jumat menurut pendapat sebagian ulama itu 40 orang laki-laki dan penduduk tempat. Sebagian ulama lainnya berpendapat lebih dari 40 jamaah, dan sebagian ulama yang berpendapat itu hanya untuk 2 orang saja karena itu berarti sudah jamaah. Artinya ini di kalangan ulama ada berbagai pendapat. Yang biasanya dipakai itu 40 orang ini. Tapi boleh saja kalau kita ibaratnya di suatu daerah itu memang penduduknya hanya sedikit, jadi boleh saja untuk melaksanakan sholat Jumat. Yaitu yang sebabnya syaratnya hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat hendaknya dilaksanakan setelah khutbah yang kedua. Kita lanjut. Ada yang mau tanyakan? Dari rukun tadi? Tidak Pak. Syarat wajib? Tidak Pak. Tidak. 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 Nah, kita lanjut ke selanjutnya yaitu ketentuan khutbah Jumat. Yang pertama yaitu ketentuannya adalah rukun khutbah Jumat. Ada yang tahu anak-anak yang tentang rukun ini? Apa arti rukun? Rukun itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika Jumat Pak. Nah, betul. Terima kasih terus Bapak Tuhan. Betul sekali. Rukun sholat itu sebagai sah atau tidaknya sebuah ibadah. Jadi rukun sholat itu, rukun khutbah Jumat ini terdiri dari 6 poin, yaitu pertama hamdalah, di mana khutbah Jumat itu wajib dimulai dengan hamdalah, yaitu dengan melafazkan memuji Allah, misalnya seperti alhamdulillah, innal hamdalillah. Ada yang tahu seperti apa lafaznya? Innal hamdalillah. Ternyata tadi kita pintar kasih. Yang kedua. Ya. Yang kedua yaitu tentang membaca 2 kalimat syahadat. Ya,
Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sholawat yang mana sholawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Iya, pakai. Dan yang keempat ya, poin yang selanjutnya wasiat takwa. Yang dimaksud dengan wasiat takwa adalah perintah atau ajakan atau anjuran untuk takwa atau takut kepada Allah. Di mana contohnya seperti setelah biasanya khotib itu membaca seperti kepada jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, setelah itu khotib tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah. Jadi bagaimana sebenarnya takwa, karena siksa Allah itu sangat pedih. Nah, seperti itulah kurang lebih kalau ibaratnya wasiat takwa yang sering dibacakan oleh seperti pada sidang Jumat. Yang kedua yaitu membaca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini membaca ayat Al-Quran ini di saat di bagian isi atau isi khutbah, yang dimana bacaan ayat ini tergantung dari judul atau judul khutbahnya. Ibaratnya kalau judul khutbahnya tentang mengenai keisahan Allah atau ketauhidan Allah, maka Quran surah yang ayat yang sesuai dengan isi judulnya itu yaitu surah Al-Ikhlas. Kalau ibaratnya Isra itu seperti mengenai tentang surah Al-Isra dan Al-Ikhlas. Yang selanjutnya yaitu doa, yang mana doa ini di akhir dalam surga seperti bisa rubahnya hati nanti dunia sana lahir kasih batin benar, itu yang biasa sering yang di bagian akhir dalam doa, dan banyak versi lainnya tergantung pada khotibnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu yang poin 2, kita masuk kepada syarat khutbah Jumat. Yang pertama ada apa ini? Ada 6 poin. 7 Pak. Oh 7, maaf. Ya, ada 7 poin. Yang pertama, khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang pertama, khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang biasanya kita sholat, maka kalau kita laki-laki pada hari Jumat, maka sholat zuhurnya diganti sholat Jumat dan dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Yang kedua, yang pertamanya dilaksanakan khutbahnya pada waktu zuhur ya. Kalau cewek kayak mana Pak? Cewek Waktunya kalau ibu cewek itu secara menyelesaikan atau boleh kan? kan hukumnya cewek itu kan sunnah, boleh datang, boleh enggak. Maksudnya kalau cewek mau sholat di rumah Azan lah, setelah sholat. Yang membuatnya itu baru sholat. Pokoknya intinya udah waktu zuhur baru boleh dilaksanakan sholat. Ini kan kita membahas tentang khutbahnya. Khotib ya. Sekarang ini masih bahas tentang khutbah. Yang pertama tadi kan dilaksanakan khutbah ini dilaksanakan waktu zuhur. Yang selanjutnya berdiri jika mampu. Nah, jadi seorang khutbah itu berdiri, harus dianjurkan untuk berdiri. Yang selanjutnya dengan suara keras atau lantang dengan jelas. Selanjutnya khotib dihendakkan duduk di antara dua khutbah. Yang pertama kan khutbah yang pertama, setelah habis khutbah yang pertama ada jeda sebentar. Nah, itu di situ khotib untuk dipersilakan duduk dan balik lagi untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Yang selanjutnya khotib menutup aurat. Jadi khotib itu jelas seorang laki-laki. Jadi auratnya seorang laki-laki itu yang kalau kita belajar yang ini tertutup dan sopan. Selanjutnya berurutan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua.
Dan selanjutnya tertib, yakni berurutan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini sama. Oh, berarti Bapak salah. Nah, ini ketambahan. Kita lanjut ya. Syarat khotib Jumat. Ini khotibnya berarti orangnya. Yang pertama, penampilan baik, rapi dan sopan. Seperti yang tadi auratnya ya. Yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Yang selanjutnya fasih mengucapkan Al-Quran dan hadis. Jadi maksudnya di sini bukan hanya belajar untuk membaca Al-Quran dan hadis, atau juga pemahaman tentang agama dan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Muslim yang telah balik, berakal sehat dan taat beribadah. Tentunya suci dari hadas, najis, baik badan ataupun pakaian serta aurat tertutup. Seperti yang tadi dijelaskan, memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat dan tidak melakukan perbuatan dosa. Ada yang ditanyakan? Sudah paham berarti? Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut. Sunnah khutbah Jumat. Jadi sunnah khutbah Jumat itu yang pertama, khotib itu harus menghadap jamaah. Jadi sebagai khotib kita jangan terlalu fokus dalam ibaratnya ada teks, terlalu fokus dengan teks. Dan biasanya khotib itu dianjurkan untuk tidak membaca teks. Jadi pemahaman. Yang selanjutnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi khotib itu diusahakan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam dan umum. Jadi tidak terbelit-belit dalam pengucapan. Yang selanjutnya memberikan salam pada permulaan khutbah Jumat. Yang selanjutnya dilakukan di tempat yang lebih tinggi di atas mimbar. Dan selanjutnya yang disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematik dan temannya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dan misalnya materi khutbah hendaklah pendek, jangan terlalu panjang, sebaiknya sholat saja yang dipanjangkan. Jadi untuk tidak membosankan jamaah yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan dari sunnah khutbah? Paham ya? Kita lanjut dengan adab sholat Jumat. Jadi adab sholat Jumat itu ada 7 poin. Yang pertama, sebelum berangkat ke masjid hendaklah lebih dahulu mandi dan memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih dan putih, memakai wangian. Yang kedua, hendaklah berangkat ke masjid dari awal, dihadiri datangnya sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya. Misalnya mengisi saf yang kosong, kemudian mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Jadi sebelum adanya hajat yang pertama, diusahakan untuk kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid yang terdiri 2 rakaat. Next. Kita lanjut. Jadi nggak ada pertanyaan ya. Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Memperbanyak zikir, berdoa, membaca sholawat Nabi atau membaca Quran sebelum imam naik mimbar. Yang D, memperbanyak zikir, berdoa, membaca sholawat atau membaca Al-Quran sebelum imam naik ke mimbar. Yang selanjutnya mendengarkan khutbah atau tidak boleh berbicara, menegur jamaah dan mengetuk tidur. Yang selanjutnya jamaah tenang mendengarkan khutbah. Yang selanjutnya jamaah berdoa atau membaca istighfar. Jadi sini ada adab yang ada pada sholat Jumat. Jadi dari panjang ini ada yang ingin dipertanyakan kepada Anda? Baik, terima kasih. Musola. Sebenarnya
Boleh. Boleh. Tergantung di mana kan Pak? Tergantung jamaahnya tadi yang Bapak jelaskan yang di mana tadi? Jemaahnya sampai 40-an Pak. Ya, itu berbagai ulama pendapat dan ada juga ulama yang membolehkan dua saja jamaah dibolehkan karena ada boleh tadi yang Bapak jelaskan. Tergantung ibaratnya kalau suatu desa itu ada ibaratnya orang yang Islamnya ada 3 orang, jelas yang satu menjadi khatib dan imamnya dan jamaahnya 2. Nah, jadi dibolehkan. Tergantung kondisi. Nah, jadi dari penjelasan Bapak dari tadi, apakah ada yang bertanyakan lagi? Tidak ada Pak. Tidak Pak. Tidak ada. Baik. Jadi pertemuan kita mungkin sampai di sini ya. Untuk pertemuan besok, untuk pertemuan sholat kosor. Yang kemarin sholat jamaah, ini sholat jamaah. Berarti besok sholat ya. Iya Pak. Jadi untuk menutup pertemuan sekarang kita mengucapkan